Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Informasi dan Pariwisata Digital. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang wisata dan fotografi. Sebelumnya, kita akan coba membahas tentang jenis aktivitas fotografi. Jenis aktivitas fotografi itu ada beberapa. Satu ialah fotografi dokumenter. Fotografi dokumenter pada awalnya banyak mengangkat isu-isu konvensional. Kemudian berkembang. Fotografi dokumenter saat ini juga telah banyak mengangkat isu-isu sederhana yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi dan tujuan dari fotografi dokumenter itu sendiri yaitu merekam peristiwa yang dianggap penting oleh fotografer. Fotografi dokumenter biasanya tidak begitu memperhatikan konsep dan kualitas foto, tetapi lebih kepada terpenuhinya dokumentasi peristiwa penting tersebut. Kita lanjut yang kedua, yaitu fotografi jurnalistik. Jenis fotografi ini berfungsi untuk memberitakan suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa ada manipulasi. Kata kuncinya ialah tidak ada manipulasi. Artinya tidak boleh ada hoaks ya, tidak boleh ada berita-berita bohong, ataupun editing yang bisa membuat perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Yang ketiga ialah fotografi periklanan. Fotografi periklanan merupakan fotografi profesional yang biasanya diperuntukkan di dunia industri, khususnya dalam bidang periklanan. Hal ini untuk menggantikan peran gambar ilustrasi dan memunculkan kesan yang lebih menarik. Artinya, editing di sini justru diperbolehkan. Tidak seperti fotografi jurnalistik tadi, yang editing itu seminimal mungkin. Di sini, editing sangat dibutuhkan karena itu untuk membangun atau menarik perhatian dari calon-calon pembeli atau dari calon-calon wisatawan itu sendiri. Lalu bagaimanakah perkembangan fotografi dalam pariwisata? Tentunya berawal dari fotografi yang 3 tadi ya. Lalu perkembangan teknologi semakin pesat. Kemudian hal ini sangat mendorong dunia fotografi yang semula dianggap mahal, kini dapat dijangkau oleh semua masyarakat, yaitu dengan adanya gadget atau smartphone. Nah, yang menarik adalah dengan adanya smartphone ini, maka perkembangan fotografi itu tidak hanya untuk dunia profesional, tapi juga masyarakat secara umum. Dan muncullah fenomena selfie. Nah, bagaimanakah fotografi dan pariwisata? Pada awalnya, wisata merupakan perjalanan untuk keluar dari kegiatan dari kesibukan sehari-hari. Tujuannya ialah rekreasi. Tapi perkembangan media sosial sekarang ternyata menjadi hal yang unik. Tidak hanya untuk melepas kepenatan dan untuk rekreasi saja, tetapi juga ada untuk eksistensi diri. Hal ini karena aktivitas pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan dokumentasi sebagai salah satu media untuk mengenang peristiwa yang terjadi selama melakukan kegiatan wisata. Pada dasarnya, Sujono menyebutkan terdapat 2 penilaian estetika, yaitu yang pertama ialah secara ide, yang kedua secara teknis. Dengan fenomena tadi, kita bisa simpulkan bahwa wisata dan fotografi tidak dapat dipisahkan. Karena dengan berwisata saat ini, maka hampir semua orang wajib baginya untuk mengabadikannya. Dan fenomena lanjutannya ialah mengupload ke media sosial. Tentunya tujuannya ialah untuk eksistensi diri. Hal ini sangat berkaitan dengan teori perilaku, di mana Azen menyebutkan bahwa dalam pandangan teori perilaku, seseorang akan memerlukan pemahaman-pemahaman yang ditentukan oleh hal-hal subjektif dari persepsi masing-masing dalam melakukan tindakan. Teori ini tadi yang mendukung perilaku untuk eksistensi diri tadi ya, yaitu perilaku selfie tadi. Nah, contoh-contoh wisata fotografi ialah seperti ini. Kesimpulannya, aktivitas wisata dan fotografi pada saat ini menjadi 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi fotografi yang tersedia, contohnya dalam bentuk smartphone dan akses internet yang sangat mudah, hal ini mendorong perubahan perilaku di kalangan wisatawan. Yang dulunya hanya untuk rekreasi, namun kini juga ada untuk eksistensi diri. Namun tidak hanya untuk eksistensi,
Bagi pengelola juga ada manfaatnya loh. Apa manfaatnya? Yaitu sebagai media periklanan. Artinya, dengan seseorang mengupload ke media sosial, dia juga membantu mempromosikan wisata itu ke khalayak ramai. Sehingga dari ucapan atau dari strategi mode to mode, maka informasi-informasi itu akan semakin besar, dan inilah yang menjadikan fenomena destinasi wisata menjadi viral. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.